Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha ala kulli muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, muslimin muslimat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kami hormati Bapak Lurah atau Kepala Desa Jatisobo, Bapak Kadus, dan juga Bapak RW dan RT, dan semua yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang kali ini kita bisa berkumpul di sini, di rumah Sahibul Bait, dalam rangka beramal soleh, dalam rangka silaturahim, dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita bersyukur di bulan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam acara yang mulia juga, dalam acara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah acara yang akan mengantarkan kita semuanya ke dalam ridha Allah dan jannahnya. Amin. Salat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya teruntuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya, kepada kita semuanya, ke dalam jalan yang terang benderang, ke dalam Islam yang membimbing kita mulai dari urusan-urusan yang terkecil sampai urusan-urusan kenegaraan, sampai urusan-urusan umat dan urusan-urusan yang lainnya. Di kesempatan kali ini, mohon maaf, saya sebetulnya sudah dari tahun 99 tinggal di Solo, tapi untuk ceramah pakai bahasa Jawa itu masih belum bisa. Nyuwun ngapunten nggih Pak ya. Ya. Kalau kinten panjenengan sedaya saged paham insyaallah. Amargi napa saniki enten handphone, enten napa niku televisi, enten YouTube. Insyaallah semuanya bisa memahami. Ya. Yang paling penting itu sebetulnya. Jadi kita mendengarkan taklim, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah itu sebetulnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Yang paling penting itu nopo? Amalnya. Ya, jadi kalau ini acara dari jam 9 sampai jam 12 itu tausiah setengah jam saja, materi setengah jam saja, yang lainnya adalah amalan. Tadi sudah kita saksikan bersama, ya, penyerahan santunan kepada fuqara dan masakin, ada anak yatim, ya, ada janda, ya, ada juga malah aparatur kepemerintahan itu juga alhamdulillah kecipratan, ya, RT, RW, kadus, ya, masya Allah. Ini acara seperti ini acara yang luar biasa. Nampaknya
baru saya temukan di sini, di Indonesia ini, dan tepatnya di desa Jatisobo. Mudah-mudahan desa ini, wilayah ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan desa ini, tempat ini makmur loh jinawi. Amin. Mudah-mudahan penduduknya diberikan kesehatan, dihilangkan penyakit-penyakitnya, dan yang belum berjodoh disegerakan jodohnya. Amin. Enten apa niku? Sing aminnya keras biasanya itu dereng niku. Nggih, Bu. Pak. Napa meneh niki? Mugi-mugi sing utange kathah dilunasaken. Ya, wah niku. Banter niki, Pak. Wah, berarti utang kabeh niki. Alhamdulillah niki. Mugi-mugi sedaya sehat selalu, ya, makmur loh jinawi. Amin. Ikhwani fillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sedikit ingin bercerita ataupun menyampaikan tentang bulan Zulhijjah ini, ya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelonggaran yang banyak untuk mencapai surga sebetulnya. Dalam surat At-Taubah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya inna iddata, bilangan-bilangan, syuhur, bulan-bulan, indallahi, di sisi Allah, 12 syahran, 12 bulan, kalih welas sasi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 yang haram, yang dihormati, ya, yaitu berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terjepit antara Jumadil Akhir dan Safar. Jumadil Akhir, Rajab, Safar. Terpisah. Apa itu makna bulan haram? Yaitu dalam bulan itu, ya, semua tidak boleh mengadakan peperangan. Ya. Kalau sekarang, nek sakniki itu kados napa konvensi Jenewa. Jadi satu aturan yang disepakati oleh seluruh negara. Tidak boleh ada peperangan di waktu itu. Tidak boleh. Pertengkaran, persengketaan tidak boleh ada. Semua harus letakkan senjata. Ya, padahal di Saudi zaman dahulu antara Aus dan Khazraj itu sering terjadi peperangan, Masya Allah. Islam datang menyatukan mereka. Dan peraturan ini sampai Islam datang masih ada. Bahkan sampai sekarang masih ada di 4 bulan itu. Ya. Kemudian dan di bulan itu pula, ya, dilaksanakan ibadah haji, terutama di bulan Zulhijjah. Apa kemuliaannya? Kata Rasulullah, amal soleh di bulan itu, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 10, dan umumnya di bulan haram, ya, itu akan dilipat gandakan, akan dibesarkan, ya. Bahkan dalam Islam itu ada amalan, satu amalan yang paling tinggi, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, darwatus sanami, tingkatan amal yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah, ya, membela negara, ya, demi mengusir penjajah, musuh-musuh Islam, ya, para orang-orang kafir. Itu ketika kita beramal di bulan ini, maka itu melebihi perjuangan para pahlawan nasional ketika mengusir penjajah-penjajah kafir. Masya Allah. Sholat kita pada bulan ini akan dilipat gandakan. Sholat jamaah kita di masjid, Masya Allah, ya,
5 waktu itu akan dilipat gandakan. Bersedekah, beramal di bulan ini itu juga akan dilipat gandakan. Maka saya setuju, ini monggo sekedar usulan, acara seperti ini diadakannya di bulan Zulhijjah. Ya, di bulan Zulhijjah ataupun di bulan haram yang lainnya, monggo. Syukur-syukur itu pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10. Ya, karena Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar. Walayalin ashr. Dan 10 malam-malam yang 10. Para ahli tafsir, ya, Ibnu Abbas dan lain sebagainya menyatakan sepakat bahwa itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Yang Masya Allah amalannya lebih tinggi daripada perjuangan para pahlawan, para syuhada, ya, di dalam mereka berjuang. Amalannya lebih tinggi, lebih ditinggalkan. Tingkatkan lagi, kecuali ada yang memang amalannya paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengangkat bahwa jihad itu memang amalan yang lebih tinggi. Kecuali ada satu orang pergi melawan orang kafir, melawan penjajah dengan hartanya, dengan nyawanya. Jadi modal sendiri, ya. Kuda tumbas, ya. Tuku dewe, pedang tuku dewe, ya. Makanan beli sendiri, kemudian maju melawan penjajah, mati. Maka ini adalah mati syahid. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi ada 2 penghulu syuhada. Satu Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW, meninggal waktu perang Uhud. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang berjihad, berperang melawan penjajah, melawan orang kafir dengan hartanya dan jiwanya pulang tinggal nama. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, kita nggak usah bahas seperti itu, terlalu tinggi-tinggi. Sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ketika amal-amal ini dinaikkan dalam bentuk yang lebih banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan, ada tingkatan amal seseorang, ada 3. Saya klasifikasikan ada 3. Yang pertama, amal ibadah seseorang yang standar. Ketika kita beramal di luar bulan haram. Berarti bulan apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan ditingkatkan ke amalnya? Ya, nanti itu. Ketika kita beramal di bulan tersebut, selain bulan yang haram ataupun bulan Ramadan, amalannya biasa aja, Pak. Ya sesuai dengan hadis-hadis dan ayat yang bahwa amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, derajat seseorang yang beramal itu adalah ketika memasuki bulan haram, maka amalan seorang muslim, seorang mukmin akan ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah. Berapa? Kita tidak tahu. Nah, mulai bulan Zulqa'dah kemarin, Zulhijjah bulan ini, dan besok nanti bulan depan adalah bulan Muharram dan Rajab. Dan satu lagi yaitu bulan suci Ramadan. Ini semuanya sudah maklum kita. Yang ketiga, ini yang paling tinggi. Memang Allah memuliakan seseorang amalnya itu dengan tempat diantaranya. Yang mereka tinggal di Makkah, Madinah, di Tanah Haram. Tidak semuanya, karena radius Tanah Haram itu sekitar kurang lebih 10 sampai 13 kilo. Ya, radiusnya memutar begitu. Di Madinah juga begitu. Radius 10 kilo sampai 13 kilo itu daerah Tanah Haram. Di mana di luar bulan haram pun mereka ditingkatkan amal ibadahnya, apalagi di bulan haram. Di Tanah Haram amalnya akan dilipat gandakan, di bulan haram tambah double lagi ya. Jadi pahalanya double action yang tinggal di
Mekah dan Madinah. Tanah haram Mekah dan Madinah. Alhamdulillah saya pernah tinggal di tanah haram selama 2 bulan, Pak. Masya Allah. Jadi memang justru kita harus berhati-hati. Karena apa? Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, berbuat maksiat di bulan haram, apalagi itu terjadi di tanah haram, maka apa? Dosanya juga dilipat gandakan. Lain yang perlu kita ketahui para jamaah sekalian, ya, marilah kita memahami dan mengenal waktu-waktu ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Jadi kita juga harus cerdas. Karena umur kita pendek, umur kita cuma 60 tahun. Baginda Rasulullah pun juga umurnya cuma 63 tahun. Ya, kalau kita umur sekarang 50 tahun, berarti tinggal ngitung, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 63. Yang sudah 63, mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah melebihi lagi. Karena memang sebetulnya ada kemungkinan, 2 kemungkinan, Pak, ya. Kita masih hidup sekarang ini. Satu apa? Setunggal. Yaitu kita masih banyak dosa-dosanya. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak beramal soleh. Yang kedua, itu karena amal kita belum cukup. Yang ketiga, kalau mau ditambah, rizki kita belum sempurna. Rasulullah seseorang tidak akan meninggal dunia sampai Allah cukupkan rizkinya. Khonifidin para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara lagi tentang amal soleh akan sangat banyak sekali dan kita harus cerdas memilih amalan yang bisa mengungkuli, bisa melebihi umur kita. Ya, salah satunya adalah beramal di bulan haram. Yang kedua, di bulan Ramadan. Beramal di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Siapa yang memberikan buka puasa seorang, maka akan mendapatkan pahalanya. Jadi kita 1 tahun ini kalau setiap hari memberi makan orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala 2 tahun. Kalau yang kita undang buka puasa itu 360 orang, berarti kita mendapatkan puasa kali 2 aja terus. Kali dua begitu. Kalau umur kita 60 tahun, kemudian kita